Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang Islam dan kebangsaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zalfa Nabila dengan NPM 222154140. Nama saya Cini Nazira Sintia dengan NPM 222154058. Saya Putri Antiani dengan NPM 222154116. Perkenalkan, nama saya Fitrianti, NPM 222154074. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia Putri, NPM 222154145. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara presentasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta Tanah Air. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dan muncul dari hati seorang warga negara untuk mengabdi, membela, memelihara, dan menjaga tanah air dari berbagai ancaman dan gangguan. Cinta tanah air dapat diwujudkan dengan membeli produk-produk lokal serta menggunakannya dengan bijak, serta menjaga lingkungan sekitar. Cinta tanah air bersifat universal dan diajarkan oleh para utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 126 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim berdoa untuk tanah airnya, yaitu 1. Menjaga negeri yang aman sentosa. 2. Penduduknya dilimpahi rezeki. Yang ketiga, penduduknya iman kepada Allah dan hari akhir. Nilai-nilai nasionalisme yang harus ditumbuhkan dalam tiap individu yaitu yang pertama, nilai rela berkorban. Jadi bersedia dengan ikhlas, dengan tidak mengharapkan imbalan, dan mau memberikan sebagian yang dimiliki sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya. Yang kedua, nilai persatuan dan kesatuan. Ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Yang ketiga, nilai harga menghargai. Ini akan membangun komunikasi dan kerjasama yang baik. Yang keempat, nilai kerjasama. Jadi usaha yang dilakukan bersama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Yang kelima, nilai bangga menjadi bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya. Makanan Indonesia juga terkenal di dunia, serta kesenian Indonesia juga mendunia, seperti batik atau ukiran Toraja. Bela negara dalam Islam. Peristiwa 10 November 1945 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Sebab nasionalisme mendapat makna yang sangat signifikan dalam paradigma keagamaan, sehingga menjadi salah satu landasan bagi umat Islam untuk terus merawat dan melanjutkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada 23 Oktober 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendeklarasikan seruan jihad fisabilillah yang dikenal dengan resolusi jihad. Ada 3 poin penting. Yang pertama, setiap muslim, baik yang muda, tua, dan miskin sekalipun, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. Yang ketiga, warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasionalis, maka harus dihukum mati. Pendidikan bela negara juga merupakan salah satu ikhtiar dan amal usaha dalam mempertahankan negara dari berbagai ancaman, tantangan, gangguan terhadap bangsa dan negara Indonesia yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30. Bela negara dalam pandangan Islam. Menurut KBBI, bela memiliki arti
merawat dan menjaga serta negara, yaitu wilayah yang memiliki kekuasaan penuh dalam suatu pemerintahan. Jadi bela negara adalah kewajiban setiap warga yang bertujuan untuk menunjukkan idealisme nasional, mempertahankan satu kesatuan dari internal dan eksternal negara. Berbicara bela negara dalam Al-Quran memang ditegaskan tidak ada, namun dalam hal ini pentingnya membangun suatu negara yang baik, adil dan makmur disebutkan dalam Quran Surat As-Soba ayat 15. Kewajiban bela negara ditulis dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ketentuan ini ditafsirkan secara luas sehingga upaya pembelaan negara tidak semata-mata melatih dan menyiapkan warga negara secara militer, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara dan sistem pertahanan rakyat semesta atau sering disebut dengan Sis-Han-Rata. Ulama dahulu mencontohkan bagaimana menjadi warga negara yang baik dengan mempertahankan dan melawan dari serangan kolonialisme. Hal ini terbukti dari dikeluarkannya resolusi jihad oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk mengorbankan semangat umat Islam dalam mempertahankan tanah air dan bangsanya, yang berbunyi berperang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak itu, kewajiban itu menjadi fardu kifayah atau cukup dikerjakan bagi sebagian orang saja. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memiliki landasan dalil yang kuat. Di antaranya Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, Quran Surat Al-Maidah ayat 2, Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan 71, serta beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Daud. Dalam ayat dan hadis tersebut telah ditegaskan bahwa melakukan perbuatan baik adalah kewajiban bagi setiap orang, baik dalam pribadi maupun kepentingan umum. Dan Allah sangat menganjurkan sekali serta telah ditegaskan hendaknya setiap muslim berlomba-lomba dalam kebaikan. Wujud dari bela negara dapat berupa ketaatan pada ulil amri atau pemimpin. Maqasid al-Syariah. Maqasid al-Syariah merupakan wujudan kebaikan dengan menghindari keburukan atau menarik manfaat serta menolak mudarat, karena ketentuan hukum Islam harus mendatangkan kemaslahatan. Bentuk-bentuk maqasid al-syariah. Ada beberapa macam maqasid al-syariah itu, yang diantaranya yang ke-1 adalah maqasid al-syariah untuk melindungi agama. Maqasid al-syariah untuk melindungi agama merupakan hak dan meyakini seseorang boleh dan berhak untuk memeluk agama yang diyakini secara bebas tanpa ada gangguan. Contohnya, penjagaan adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Dan yang kedua, maqasid al-syariah untuk melindungi jiwa. Maqasid al-syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contohnya, penerapannya adalah dengan makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas dan diyat. Dan yang ketiga yaitu maqasid al-syariah untuk melindungi akal atau pikiran, yaitu maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba dan minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya di dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi mengonsumsi narkoba. Yang keempat yaitu maqasid al-syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid al-syariah untuk melindungi keturunan membuat zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab,
hukum waris, dan yang lainnya. Karena itu, penjagaannya dapat berbentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dapat dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Dan yang terakhir adalah Maqasid Asy-Syariah untuk melindungi harta. Maqasid Asy-Syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki harta kekayaan benda dan merebutnya dari orang lain merupakan yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal yang dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Kegiatan bela negara bagi mahasiswa. Upaya bela negara bukan hanya tugas dari TNI dan Polri, namun semua komponen bangsa. Mahasiswa sebagai agent of change, yaitu tindakan yang membawa dari kondisi yang kurang baik menjadi baik dan yang baik menjadi lebih baik. Di bawah ini adalah implementasi upaya bela negara pada mahasiswa. Yang pertama, mengikuti dan mempelajari wawasan pendidikan kewarganegaraan. Hal ini akan menjadi dasar untuk kita dapat mengimplementasikan upaya bela negara tersebut. Yang kedua, menaati setiap tata tertib sekolah maupun kampus. Hal ini dapat menimbulkan kebiasaan mahasiswa yang baik dalam menaati setiap peraturan atau tata tertib maupun di dalam kampus dan di luar kampus. Yang ketiga, rajin dan hikmat saat mengikuti upacara ataupun kegiatan kenegaraan lainnya. Hal ini dapat menimbulkan sikap patriotisme maupun nasionalisme di kalangan mahasiswa. Yang keempat, rajin dan giat belajar. Hal ini dapat menjadikan kita sebagai bibit yang baik untuk melanjutkan generasi bangsa selanjutnya. Yang kelima, adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Ini akan menciptakan kedamaian ataupun ketentraman bagi lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Dan yang terakhir, meninggalkan korupsi. Korupsi merupakan suatu penyakit bangsa karena telah merampas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan meninggalkan korupsi, kita dapat membantu negara maupun bangsa untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Tentunya dalam pengimplementasian bela negara ini terdapat tujuan di dalamnya. Tujuan dari bela negara yang pertama adalah membentuk sikap disiplin mahasiswa terkait waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lainnya. Yang kedua, menanamkan rasa kecintaan mahasiswa terhadap bangsa dan patriotisme sesuai kemampuan dirinya. Yang ketiga adalah membentuk mahasiswa dengan iman dan takwa sesuai dengan agama yang dianut oleh individu masing-masing. Yang keempat, membentuk mahasiswa yang berbakti terhadap orang tua, bangsa, dan agama. 5. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, egois, boros, dan tidak disiplin. Dan yang terakhir, membentuk mahasiswa dengan perilaku yang jujur, adil, tegas, tepat. Dan yang terakhir, membentuk mahasiswa dengan sikap yang jujur, tegas, adil, dan kepedulian antar sesama. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, aksi kekerasan yang berbau sara. Yang kedua, pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara maupun luar angkasa. Yang ketiga, gerakan separatis pemisahan diri untuk membuat negara baru. Yang keempat, kejahatan dan gangguan lintas negara. Yang kelima, pengrusakan lingkungan. Terakhir, memiliki pemahaman dan atau mengindikasikan sikap intoleran, eksklusif, radikalisme, dan terorisme.
Pasukan Presidenan Tasikmalaya mengirim salah satu rebut tentara bersenjata untuk menahan Kiai Haji Zainal Mustafa. Setelah sholat Jumat terjadi pembicaraan antara Khotibul Imam Kiai Haji Zainal Mustafa dan ajaran yang menjamin dapat mengembalikan senjata rampasan dan menggantikannya dengan cepat. Kiai Haji Zainal Mustafa memerintah kepada masing-masing kepala pasukan untuk hanya memerangi tentara Jepang dan agar tidak memerangi rakyat sendiri kecuali jika diserang lebih dahulu. Dengan persenjataan yang lengkap terdiri dari senjata api, pistol, dan granat, tentara Jepang telah menyerang lebih dahulu dari atas truk penembak. Cukup sekian pemaparan materi Islam dan kebangsaan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita tutup acara presentasi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.